dalam beberapa kesempatan karena saya menilai, saya mengawati Presiden Jokowi memang sudah memenuhi kriteria pemakzulan presiden. Waktu ada wacana terkait penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden yang ketiga, itu saya mengatakan ini melanggar konstitusi. Dan kalau presiden kemudian terbukti ikut langsung atau tidak langsung menginisiasi itu, maka itu termasuk pengkhianatan terhadap negara. Mengkhianati negara dalam pasal 169 dijelaskan, yaitu adalah sederhananya ada beberapa kriteria, misalnya double agent, menjadi intelijen negara lain maupun negara Indonesia, Spionase ya? iya spionase, dan kalimat terakhir, melanggar undang-undang dasar. Oke. Nah, melanggar undang-undang dasar itu masuk definisi pengkhianatan terhadap negara. Kenapa tadi menunda pemilu sama masa jabatan 3 periode itu masuk pengkhianatan terhadap negara? Karena melanggar undang-undang dasar. Jadi Bung Denny, saya tertarik ya untuk bicara mengenai, ada dua hal yang membuat saya tertarik. Pertama tadi kita baru diskusi dan mendengar presentasi atau materi Anda kan. Dan yang kedua, saya tertarik dengan tulisan Anda di media Indonesia ya, Oh ya. Bung Denny. Yang ketiga ada rencana untuk melakukan judicial review terhadap Perpu Ciptaker. Ya. Jadi diwakili oleh Denny Indrayana ya. Insya Allah, integrity. Integrity Law Firm. Ya. Nah, Sobat Era sekalian, tadi dalam pembicaraan tuh banyak menyinggung soal yang ngeri-ngeri sedap, soal pemakzulan. Ya. Karena saya tahu Bung Denny ahli hukum tata negara, kok bisa Undang-Undang Ciptaker lalu kaitannya dengan pemakzulan. Walaupun saya sudah sering mendengar juga, karena Pak Jimli juga yang biasanya sangat sopan, sangat soft, bicara wah ini adalah sombong, apa dia bilang. Ya. Silakan Bung Denny. Iya, jadi bicara pemakzulan atau ini salah satu terjemahan untuk impeachment ya. Itu sebenarnya bukan kali ini saja, Bang. Saya sudah bicara ini dalam beberapa kesempatan karena saya menilai, saya mengawati Presiden Jokowi memang sudah memenuhi kriteria pemakzulan presiden. Wah ini ngeri-ngeri sedap ini. Oke, memenuhi kriteria. Ya, Kita tahu bahwa biar pemirsa penasaran kan, kita tahu bahwa kriteria pemakzulan itu ada melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berat ya, seperti suap, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Iya. Atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat, termasuk pengkhianatan, pelanggaran hukum berat. Nah dari 3 saf itu, masuk kemana ini barang? Iya, jadi kita satu langkah mundur.
waktu ada wacana terkait penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden yang ketiga, itu saya mengatakan ini melanggar konstitusi. Dan kalau presiden kemudian terbukti ikut langsung atau tidak langsung menginisiasi itu, maka itu termasuk pengkhianatan terhadap negara. Luar biasa kan. Iya. Klausul of impeachment berarti masuk. Masuk. Nah, sama dengan Perpu, kita pindah ke Perpu ya. Jadi ini bukan. Oke, jangan Perpu dulu. Ini Oh ya, dijelaskan. ini dulu pengkhianatan terhadap negara. Iya. Karena sebenarnya sama logikanya. Jadi dalam Undang-Undang Pilpres dulu, Iya. Undang-Undang Pemilihan Presiden yang sekarang sudah menjadi bagian dalam Undang-Undang Pemilu, ada pasal 169 yang bicara tentang syarat-syarat menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke. Nah, kenapa justru bicara tentang syarat? Karena dalam syarat inilah dalam penjelasannya kemudian dijelaskan, didefinisikan apa itu mengkhianati negara, apa itu perbuatan tercela, korupsi dan seterusnya. Karena kita tahu dalam Undang-Undang Dasar kan pasal 7, ya. ya pasal 7A BC-nya lupa. Pasal 7A dan B. Ya, itu ada impeachment article yang Iya. tadi Abang sebut Iya. tadi. Nah, salah satunya pengkhianatan terhadap negara. Nah, pengkhianatan terhadap negara itu dijadikan syarat untuk Iya. menjadi presiden. Iya. Mengkhianati negara dalam pasal 169 dijelaskan, yaitu adalah sederhananya ada beberapa kriteria, misalnya double agent, Iya. jadi menjadi intelijen negara lain maupun negara Indonesia. Spionase ya. Iya, spionase. Dan kalimat terakhir, melanggar Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, melanggar Undang-Undang Dasar itu masuk definisi pengkhianatan terhadap negara. Nah, kenapa tadi menunda pemilu sama masa jabatan 3 periode itu masuk pengkhianatan terhadap negara? Karena melanggar Undang-Undang Dasar. Oke. Gitu. Nah, Melanggar undang-undang dasarnya bisa dijelaskan karena kan Pak Jokowi bilang, "Loh, saya taat pada konstitusi. Tapi kalau konstitusinya berubah ya saya taat juga." nah, itu kan minta maaf, itu Iya. kan bahasa ngakal-ngakali juga, Oke. bahasa Abu Nawas lah minta maaf. Iya. Ya yang namanya taat terhadap konstitusi, ya 2 periode. Oke. Kalaupun itu secara normal, secara sah dilakukan perubahan, sebaiknya tidak berlaku pada Presiden Jokowi untuk tidak kemudian mengatakan ini ada benturan kepentingan. Oke. Sepanjang kemudian itu berlaku kepada Pak Jokowi, orang bisa mempertanyakan ini sebenarnya beliau menginisiasi tidak? Ya. Dan dari berbagai berita informasi kita mendapatkan indikasi bahwa beliau juga termasuk sebenarnya tidak juga secara tegas menolak begitu. Sehingga bahasa kalau konstitusi taat pada konstitusi, maka itu kan bersayap. Konstitusi yang mana? Jadi kalau konstitusi yang berubah jadi 3 periode kan jadi kalau hak asasi itu minimal crime by omission ya. persis. Oke. Nah, karena itu dalam konteks penundaan maupun masa jabatan 3 periode ini kita katakan pengkhianatan terhadap negara. Kenapa Perpu menjadi pengkhianatan terhadap negara? Jadi Oke, konsisten. ntar dulu. Jadi kita kesimpulannya adalah Oke. mengapa wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan itu menjadi masuk dalam klausul impeachment karena Ya. dia bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara. Betul. Dan pengkhianatan terhadap negara karena dia melanggar konstitusi maka konstruksinya itu. Betul. Dan pengkhianatan terhadap negara adalah salah satu klausul dari impeachment atau pemakzulan. Persis. Oke, itu ya sobat era sekalian ya. Ini sekali lagi bisa pro dan bisa kontra, tapi ini adalah pandangan legal formal ya. Persis. Ya, positivistik dari Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana. Nah, tiba-tiba Undang-Undang Ciptaker ini dikatakan juga pengkhianatan terhadap negara. Oke, silakan. Jadi kalau diruntut tulisan saya yang tadi disebut di BD Indonesia, Perpu Ciptaker, pelecehan Mahkamah Konstitusi dan pemakzulan Presiden, meskipun di dalam judulnya kemudian kata-kata pemakzulan Presiden diedit, Iya, iya. itu kan sama, konsisten alurnya. Kenapa? Saya berpandangan penerbitan Perpu itu melanggar putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Melanggar putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh Presiden, karena
karena melanggar putusan MK berarti tidak melaksanakan konstitusi itu sendiri. Karena Mahkamah Konstitusi adalah organ konstitusi yang putusannya harus dihormati, harus di-honor, harus dilaksanakan. Kenapa dia melanggar? Karena sederhananya ya MK itu mengatakan ini inkonstitusional bersyarat karena tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Sederhananya itu ya, kan panjang itu penjelasannya. Dengan diterbitkan Perpu pasti tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Malah lebih mundur. Malah lebih mundur. Dan itu apalagi yang dilanggar bisa panjang penjelasan. Tapi intinya adalah penerbitan Perpu itu adalah pelanggaran putusan MK. Tidak melaksanakan putusan MK. Dengan tidak melaksanakan putusan MK berarti melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi, mengkhianati negara. Melanggar konstitusi berdasarkan Undang-Undang Pemilu penjelasan pasal 169 tadi masuk definisi mengkhianati negara. Mengkhianati negara masuk klausul of impeachment. Masuk ke dalam proses pemakzulan presiden karena itu salah satu impeachment articles di luar apa tadi penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, korupsi dan seterusnya, pengkhianatan terhadap negara. Kenapa saya tidak memasukkan perbuatan tercela? Ada teman-teman bilang ini perbuatan tercela Mas Denny. Kalau debat teori bisa jadi, tapi dalam undang-undang Pilpres yang kemudian diadopsi menjadi undang pemilu tadi masih dalam pasal yang sama, pasal 169, perbuatan tercela itu didefinisikan adalah melanggar norma sosial dan norma agama. Nah, padahal di situ juga diberikan contohnya ada 4, yaitu judi, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba dan zina. Nah, 4 ini kan sangat limitatif. Itu contoh kasus ya, contoh ya. Bukan, itu contoh yang ada dalam penjelasan. Tadi tidak limitatif tapi. Contohnya disebut 4 itu, tapi tidak limitatif. Tapi kan kelihatan bahwa ini tidak mengarah ke misalnya pelanggaran undang-undang dasar, lebih ke arah norma agama dan sosial. Contohnya 4 itu, sehingga saya mengatakan dengan paham saya argumentasi yang mengatakan ini misdemeanor atau bahasa terjemahannya perbuatan tercela. Tapi undang-undang pemilu kita paling tidak dalam pasal 169-nya mengatakan lebih ke melanggar sosial dan agama yang 4 tadi, judi, mabuk-mabukan, narkoba dan zina. Makanya Anda memasukkannya sebagai pengkhianatan terhadap negara. Masuk ke pengkhianatan terhadap negara. Walaupun bahasanya ngeri-ngeri sedap juga ya. Pada saat saya mengirimkan tulisan ini ke media nasional, beberapa terkejut. Kita terhenyak, bahasanya terhenyak. Kita terhenyak Mas Denny. Kok pengkhianatan terhadap negara? Saya bilang begini, ini adalah definisi dalam Undang-Undang Pemilu. Hukum positif. Hukum positif mengatakan melanggar Undang-Undang Dasar itu pengkhianatan terhadap negara. Demikian pendapat saya pada saat melihat penundaan pemilu. Demikian pendapat saya pada saat ada periode ketiga presiden. Demikian pula pendapat saya pada saat putusan MK tidak dihormati. Sama-sama melanggar Undang-Undang Dasar berarti adalah pengkhianatan terhadap negara. Tentu pelanggaran yang reasonable ya, yang memang disengaja. Dan presiden sebenarnya bisa untuk tidak melakukan pelanggaran itu kan? Sayangnya dalam periode kedua Presiden Jokowi ini, beliau menurut pandangan saya dalam beberapa kebijakan politiknya itu memang melanggar Undang-Undang Dasar. Termasuk penerbitan Perpu Ciptaker ini yang besok akan kita uji ke Mahkamah Konstitusi bersama beberapa teman-teman serikat dan federasi buruh. Tapi sekali lagi pelanggaran konstitusi ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi karena secara rasional, reasonable, Presiden Jokowi sesungguhnya bisa menghindarinya kan? Iya dong. Kan sebenarnya ada juga kan klausul misalnya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara kan tidak absolut kan? Iya betul. Ini kan Presiden memilih menerbitkan Perpu. Padahal proses legislasinya diberi waktu 2 tahun dan itu bisa dengan legislasi normal. Artinya perbuatan itu bisa dia hindari ya. Persis. Untuk tidak melakukan. Sebagaimana beliau bisa menghindar, menolak penundaan pemilu, menolak 3 periode jabatan presiden. Itu tidak sulit bagi beliau sebenarnya kan. Nah ini jelas ya argumentasinya sobat era sekalian.